Shalom, selamat pagi buat semua sahabat Delima yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, diambil dari Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sahabat Delima yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sejatinya manusia hidup pasti memiliki keinginan atau kebutuhan, dan banyak di antara keinginan dan kebutuhan itu ditujukan kepada daging atau tubuh. Terlebih jika berbicara keinginan dan kebutuhan di saat ini, di masa modern dan yang maju ini, tentu begitu banyak kebutuhan dan keinginan setiap orang untuk bisa dinikmati oleh daging bahkan tubuhnya. Dan kadang di antara banyaknya kebutuhan dan keinginan itu memaksa pribadi seseorang keluar dari keterbatasannya. Istilah keren sekarang, penampilan tidak sesuai dengan isi dompet. Pada prinsipnya, kebutuhan itu penting, keinginan itu baik. Tapi bagaimana jika kebutuhan dan keinginan itu cenderung dikuasai oleh hawa nafsu yang justru membuat orang jatuh ke dalam dosa? Nats ini oleh Rasul Paulus menyampaikan pandangan yang mencerahkan sekaligus meneguhkan karakter orang beriman, terlebih bagi mereka yang telah menjadi milik Kristus Yesus, bahwa hidup baiklah menurut roh, bukan menurut daging. Itu sebabnya orang yang sudah menjadi milik Kristus melihat keinginan daging dan segala hawa nafsu bukan lagi suatu hal yang diperlakukan dengan hormat, baik hati, bahkan acuh tak acuh. Tetapi melihat keinginan daging dan hawa nafsu adalah sifat yang begitu jahat yang harus dihukum. Itu sebabnya melalui firman Tuhan ini, mari kita melihat sisi yang sangat begitu penting sebagai orang-orang kepunyaan milik Kristus. Yang pertama sekali, biarlah hidup kita adalah hidup yang tetap menjadi manusia baru di dalam Kristus dan menghilangkan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia yang mengganggu kita dan bahkan membuat kita kembali menjadi manusia yang lama yang tidak mengenal Kristus. Saat ini dalam mengawali aktivitas kita, bahkan nanti menjalankan aktivitas kita, biarlah senantiasa Kristus yang dipermuliakan, dan marilah kita tetap senantiasa membuat hidup kita menjadi hidup yang terus menang di dalam Kristus. Dan dalam penutup ini, saya ajak kita sebentar untuk coba merenungkan bagaimana supaya hidup kita menjadi hidup yang pemenang di dalam Kristus. Saya ajak kita mengambil waktu untuk membuka nyanyian dari buku ND nomor 251 dengan judul Namo Nangido. Saya yakin kita semua sebelum berangkat membuka sebentar nyanyian ini dan menyanyikan sebentar bagi diri kita masing-masing. Dan biarlah itu juga jadi pegangan kita agar kita bisa menjadi pemenang sebagai milik Kristus. Dan akhirnya nanti kita tetap dalam setiap langkah bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan dan menjauhkan keinginan daging dan nafsu untuk bisa hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.